Video kali ini kayaknya bakalan menjadi video pembahasan gua, ya, tentang anime yang bakalan memiliki durasi lebih dari 5 menit. Soalnya entah kenapa setelah gue nonton anime yang satu ini yang bakalan gue bahas ini, gue ngerasa sangat tenang dan banyak banget yang bisa diambil dari anime ini. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ke dalam pembahasannya cuy. Sousou no Frieren menceritakan seorang elf bernama Frieren yang bertualang bersama teman-temannya, yaitu Heather, Himmel, dan Aizen. Singkatnya, di pos cerita anime ini, mereka tuh telah berhasil mengalahkan Raja Iblis yang telah berkuasa selama ratusan tahun. Dan pada akhirnya mereka tuh harus membubarkan grup pahlawan tersebut. Karena masing-masing dari mereka tuh mempunyai tujuan masing-masing, di mana Frieren masih ingin menghabiskan waktunya untuk mempelajari sihir lebih banyak lagi. Singkatnya, mereka pun berpisah dan berjanji untuk bertemu suatu saat nanti. Dan beberapa puluh tahun kemudian, saat Frieren kembali, ternyata Himmel sudah sangat tua dan menjadi kakek-kakek yang lebih pendek. Nah, di sini kita semua diberitahu kalau Frieren ini memiliki umur yang lebih panjang dari manusia. Bahkan 50 tahun terasa sangat cepat untuknya. Setelah semuanya berkumpul, mereka pun menghabiskan waktu bersama. Dan tiba di mana Himmel akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Nah, di sini gua sedih cuy. Ya, karena selama ini Frieren dikenal dengan elf yang sangat dingin. Tapi pada akhirnya dia memiliki perasaan juga dan sedih ketika Himmel ini meninggal. Kemudian mereka pun berpisah lagi. Hingga suatu ketika Frieren diberikan tanggung jawab oleh Heather untuk mengasuh seorang anak yang telah kehilangan orang tuanya. Dan disinilah cerita yang sama pun akan dimulai lagi, tapi dengan karakter-karakter yang baru. Hanya saja Frieren doang yang masih sama. Awalnya Frieren membuat grup yang hanya berisikan 2 orang, yaitu dia dan Fern, yaitu anak yang diasuh tersebut. Tapi sering cerita mereka pun bertemu dengan karakter-karakter seperti Stark, kemudian Shane. Intinya mereka tuh memiliki satu tujuan, yaitu menuju surga, untuk berbicara kembali dengan orang-orang yang mereka sayangi, namun udah pada meninggal. Dan tujuan mereka itu searah dengan kastil Raja Iblis yang pernah Frieren kalahkan. Jadi ceritanya itu seperti diulang, hanya saja dengan suasana yang baru. Hal menurut gua mungkin aja yang ngebuat cerita dari anime ini emang sengaja buat nunjukin kalau Frieren dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Raja Iblis, dan membuat cerita perjalanan mereka dimasukkan pada pertengahan cerita, tapi dengan karakter-karakter dan pembawaan yang baru. Jadi seakan penulisnya ini emang pengen mempresentasikan karakter Himmel, Aizen, Heather, tapi dengan karakter yang baru, yaitu Stark, Shane, Fern, ya yang lain-lain lagi. Pintar sih. Dan anime ini tuh gak ngebosenin, sumpah. Awalnya gue ngira kalau anime ini akan membosankan, karena pada dasarnya anime dengan cerita petualangan pasti bakalan membosankan. Tapi serius, anime ini tuh beda cuy. Seandainya kalau anime ini memiliki 1000 episode, gua bakalan nonton. Selama ceritanya berjalan, gua ngerasa tenang banget dengan visual yang bertemakan zaman-zaman kerajaan dan kebanyakan berlatar di hutan. Itu bikin tenang sumpah, apalagi backsoundnya itu yang chill parah. Bahkan openingnya aja yang bikin Yaosobi anjir, kurang apa lagi gitu. Wajar sih kalau anime ini tuh bisa mengalahkan anime yang pernah menduduki top 1, yaitu Full Metal Alchemist, karena emang sebagus itu. Dan yang bikin seru adalah ketika Frieren ini bertarung dengan Iblis Aura, yang awalnya Frieren dikira penyihir pemula, ternyata sepuh anjir. Ya, kalian bayangin aja, Frieren udah hidup ribuan tahun tapi nggak tua-tua, bahkan kayak loli gitu. Sedikit cerita, gue pun nyoba buat nyuruh teman gue nonton anime ini, dan ya, dia langsung suka. Nah, di sini gue pengen ngebahas sebuah hal, yaitu kenapa Himmel bisa lebih tua daripada Heather. Ya, kalian juga pasti penasaran saat menonton anime ini, dan bakalan bertanya demikian. Kalau menurut gue, ya mungkin karena Himmel menyimpan bagian tubuh dari Raja Iblis yang telah mereka kalahkan, yang ngebuat umurnya itu seperti dihisap atau ya ditarik. Ya ini teori gua aja, karena beberapa orang juga bilang gitu. Heather aja masih bisa hidup lebih lama ketimbang Himmel, yang padahal Himmel tuh ya lebih muda daripada Heather. Kalau menurut kalian gimana cuy? Dan ya, gue mendapatkan banyak banget makna dari anime ini, karena sumpah kebersamaan di anime ini sangat menyayat hati cuy.
Apalagi latar belakang dari masing-masing karakter yang cukup sad, dimana Frieren yang udah kebiasa kehilangan, Stark yang gak pernah disayang oleh keluarganya, Vern yang kehilangan kedua orang tuanya, Shane juga sama. Seiring berjalannya cerita, akan ada drama yang bakalan bikin kalian sedih cuy. Seperti Frieren yang gamon. Iya, dia ini gamon sama Himmel. Karena selama perjalanan, bahkan udah dengan teman-teman barunya, Frieren masih merasa dejavu dan pernah mengalaminya dengan Himmel. Jadi anime So-So no Frieren ini 40%-nya adalah kita menonton waifu yang sedang gamon. Oke, kesimpulannya anime ini tuh bagus banget. Emang pantas buat jadi nomor 1 di My Anime List. Bahkan kalau anime ini bisa sampai 1000 episode, gua bakalan tetap nonton cuy. Karena setiap ceritanya itu pasti aja ada hal-hal yang baru dan drama-drama baru. Apalagi di episode terbarunya ini, Stark dan Vern udah mulai bucin. So, gimana pendapat kalian tentang anime ini? Kalau gua 10/10, bagus banget. Ini pertama kali gue nonton anime yang punya karakter utama cewek, tapi keren parah. Jadi segininya pembahasan di video kali ini. Dan buat kalian yang suka dengan pembahasannya, jangan lupa like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Ginatsu, see you on the next video guys.